Oke, sekarang kita masuk pada kasus potensial yang sudah semakin rumit. Kalau tadi sebelumnya kita membahas potensialnya bernilai 0, sekarang potensialnya bernilai dan kita sebut sebagai potensial tangga. Kenapa disebut sebagai potensial tangga? Oke, begini ya. Jadi kita punya potensial ya. Potensial sama dengan 0 di X kecil 0 dan potensial bernilai V0 di X besar sama dengan 0 ya, atau di besar 0 gitu ya, besar 0 aja. Oke, jadi kita diberikan kasusnya seperti ini, potensialnya seperti ini. Oke, pertama yang kita lakukan, bagaimana kita plotting gambar potensialnya ya. Jadi seperti ini kira-kira kita punya. Saya punya sumbu X di sini, lalu saya punya sumbu V ya, V di sini, ini adalah X. Nah, perhatikan, kita tadi punya potensialnya. Ini nilai nolnya, dia potensialnya bernilai 0 di X kecil 0, berarti dari sini sampai ke sini, kita tebelin aja. Jadi dari sini sampai ke sini dia bernilai 0 ya. Lalu dari titik 0 ke titik K lebih besar dari X, dia bernilai V0. Jadi bisa kita buat seperti ini ya. Ini besarnya adalah V0. Oke, jadi gambarnya seperti ini, gambar potensialnya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita tinjau persamaan Schrödinger kita, ya, kita tinjau lagi. Sekarang persamaan Schrödinger kita, bagian potensialnya, oke, bentar ya. X tambah V, ya kan? Psi sebagai fungsi X dan psi sebagai fungsi X sama dengan E psi X ya, fungsi X ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau tadi kita bahas di potensial bebas, potensialnya bernilai 0 ya. Nah, karena kasusnya di sini potensial tangga, akan ada kasus potensialnya bernilai 0, yaitu di kecil 0 di daerah sini, dan akan ada kasus potensialnya tidak bernilai 0. Jadi penyelesaian ini nanti ada dua cara, ada dua step. Namun apa yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwasanya kita mempunyai energi di sini. Nah, untuk kasus seperti ini energinya juga berpengaruh. Berpengaruhnya gimana? Begini. Kita punya berarti, oke, kita buat warna merah ya. Bagaimana jika kasusnya energinya lebih besar dari V0 ya, ini kita sebut energi lebih besar dari V0, dan bagaimana jika energinya lebih kecil dari V0-nya, energi dari elektron atau partikel yang bergerak tadi. Oke, jadi kita punya partikel bergerak dari kiri sini ya, kita punya partikel bergerak dari sini ya. Kita ingin melihat bagaimana jika energinya lebih besar dari potensialnya. Bayangkan aja potensial ini sebagai suatu dinding ya. Bayangkan aja potensial di sini sebagai suatu dinding. Ketika saya melemparkan bola kasti atau bola tenis ke dinding, maka bola tenis tersebut akan kembali ke saya ya. Nah, kita analogikan bola tenis tadi adalah sebagai partikel kita dan dinding kita tadi adalah sebagai potensial kita. Oke, potensial. Nah, jika saya punya lemparan yang sangat kuat, saya bisa menembus dinding tersebut, kan gitu ya. Nah, itu kita sebutkan jika energi di bola tenis yang saya tembakkan tadi itu lebih besar daripada kekuatan dinding. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, bagaimana jika lebih kecil? Kan gitu ya.
Nah, oke. Begitu ya. Jadi untuk kasus ini ada dua kasus di mana ketika E lebih besar V0, bagaimana elektron atau partikel yang ada di sini, dan bagaimana yang elektron atau partikel ketika lebih besar X. Begitu juga nanti untuk E kecil V0. Jadi oke, kita buat saja ini untuk kasus 1. Yaitu apa? Energinya lebih besar dari V0. Oke ya. Jadi kita selesaikan bagian yang ini dulu. Oke, kita coba sedikit utak-atik dulu persamaan Schrödinger kita ya. Kita punya jadi ikut ya stepnya ya. Stepnya kita punya saya mau buat ini tidak ada bagian H bar kuadratnya, saya pindahkan ke kanan ya. Ini bisa saya buat ke dalam bentuk 2M per H bar kuadrat. Perhatikan ya, ini kan minus nih, saya kalikan ke sini, maka ini bernilai minus, dan ketika saya kalikan ke E, maka dia juga bernilai minus, dan E nya saya pindahkan ke kiri, menjadi E nya bernilai positif. E kurang V0, V kita belum sebutkan. V sebagai fungsi X, Cx sama dengan 0. Bisa? Oke, saya coba saya ulangin step by step ya. Kita ulangi step by step. Saya pindahkan ini ke sini dan ke sini. Berarti saya punya minus 2M per H bar kuadrat. Vx Cx gitu ya, sama dengan minus 2M per H bar kuadrat E Cx. Nah, kita bisa ubah lagi d kuadrat psi per dx kuadrat. Oke, nah ini kan bagian ini pindah ke kiri. Kalau ini pindah ke kiri berarti kan jadi positif nih ya. Jadi saya buat seperti ini aja, 2M per H bar kuadrat E dikurang V sebagai fungsi X gitu ya, Cx sama dengan 0 ya. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinjau ya kasus jika di X kecil 0, maka kita dapatkan di X kecil 0 kita dapat potensialnya bernilai 0 ya kan. Maka kita punya persamaan ini Schrödingernya menjadi d kuadrat psi per dx kuadrat tambah 2M per H bar kuadrat E ya kan, psi sama dengan 0. Oke. Maka ya sama dengan yang tadi ya, di kasus partikel bebas kita punya di sini. Saya buat ini K1 dulu ya, K1 kuadrat psi X sama dengan 0. Oke. Dengan K1 di sini adalah 1 kuadrat ya, 2M E per H bar kuadrat ya. Kenapa saya buat K1? Karena nanti di X besar 0 ya, kita akan punya konstanta sama juga ya, yang mana nanti konstanta di X besar 0 itu akan mempunyai fungsi potensial. Oke, saya tunjukkan sekarang. Kita lanjutkan ke Oke, nah ini tadi solusinya ini dulu ya. Sehingga solusinya kita sudah bahas tadi adalah solusi Cx A E I K1X ditambah B eksponensial minus I K1X. Ya, ini adalah solusi dari ini di X kecil 0. Nah, sekarang kita tinjau di B-nya. Di X besar 0 kita dapatkan potensial kita tadi sama dengan V0. Artinya apa? Artinya di persamaan Schrödinger kita punya sekarang ini, kalau di sini kan tadi 0 ya kan, V0-nya bernilai 0. Nah, kalau di sininya berarti ada V0 kan. Kita punya d kuadrat psi per dx kuadrat
ditambah 2M per H bar kuadrat E dikurang V0, ya kan gitu ya. Psi sebagai fungsi X sama dengan 0. Nah, di sini V0. Kenapa V0? Karena sekarang kita sedang meninjau di X sebesar 0. Ya, begitu ya. Nah, sama dengan yang tadi, kita buat ini ke dalam bentuk D kuadrat psi per DX kuadrat gitu. Oke, ini saya buat bentar. Kita buat ini sebagai psi 1 gitu ya. Ini psi 1. Oke, ini nanti kita buat psi 2 ya. Kita buat ini menjadi K2 kuadrat E kurang V0 psi ya. Sama dengan 0. Ups, sorry. K2 kuadrat psi sebagai fungsi X sama dengan 0. Ini sebagai fungsi X, maka kita dapatkan nantinya ini tadi K2 nya, perhatikan K2 di sini adalah K2 kuadrat ya, 2M E kurang V0 per H bar kuadrat. Sedangkan K1 tadi adalah 2ME per H bar kuadrat. Nih, K1 kan. Nah, solusinya sama ya. Solusinya adalah psi 2 sebagai fungsi X ya tentunya. A eksponensial I K2X ditambah B eksponensial minus I K2X. Kita ganti konstantanya karena tadi sini kita punya AB, di sini kita ganti menjadi C dan D. Ini hanya konstanta aja, sembarang aja ya. Ini untuk membedakan jika A dan B itu adalah konstanta untuk psi 1, C dan D itu adalah konstanta untuk psi 2. Ya, ini hanya untuk membedakan aja. Nah, perhatikan tadi ya, kasus kita adalah kita punya partikel tadi bergerak dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, perhatikan di sini kita punya konstanta bagian ini dan bagian ini. Nah, apa nih warna? Oke, tetap warna biru aja nih. Nah, ini eksponensial I K1X. Artinya apa? Dia bergerak ke arah kanan, dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahwasanya fungsi gelombang yang bergerak dari kiri ke kanan. Sedangkan ini adalah fungsi gelombang dari kanan ke kiri, ke kiri. Minus itu berarti minus ya, ini ke kiri, sedangkan ini ke kanan. Nah, di sini kita dapatkan C. C itu juga adalah, ini adalah bagian partikel yang bergerak ke arah kanan dari kiri ke kanan, dan ini bagian yang bergerak dari arah kiri ke kanan. Oke, saya hapus dulu bagian E kecil 0-nya karena kita sedang meninjau bagian E besar 0. Oke, kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Saya ulangi ya, saya buat warna biru. Oke, kita buat lebih besar lagi. Nah, perhatikan tadi kita punya, saya hapus ini dulu ya biar nggak mengganggu. Kita punya tadi ini, oke, jangan warna biru ya, kita ganti jadi warna hijau aja. Oke, perhatikan ini tadi adalah bagian dari A E I K1X, ya kan? Ini yang untuk bergerak ke kanan. Di bagian mana? Di bagian kecil 0, karena kan ini tadi untuk kasus A-nya tadi, kasus kecil 0. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus bagian ini, ya kan? Maka itu adalah bagian refleksi atau pantulan, ya. B B E I K2X. Oke. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah bagian ini tadi berada di X besar 0, iya kan? Nanti kita dapat ada komponen
Nah, ini dan ada komponen ini. Oke, perhatikan dulu ya. Kita punya ini adalah bagian yang C, E, I, K2X, dan ini adalah bagian yang D, E, eksponensial minus I, K2X. Oke, kita lihat dulu ya arti fisisnya ya. Perhatikan, partikel kita tadi bergerak dari kiri ke kanan, kan gitu ya. Kan gini tadi ya. Maka perhatikan, dia bergerak dengan energi yang lebih besar dari potensialnya. Oke? Atau dia lebih besar, bergerak dengan energi lebih besar dari penghalangnya. Ketika dia bergerak ke kanan tadi, perhatikan tek, lalu ada bagian gelombang yang terpantul, lalu ada bagian yang teruskan. Ingat, ini adalah dunia kuantum. Kamu menembakkan tadi bola kasti atau bola tenis ke dinding. Kalau dalam dunia klasik, kamu tembak, tes, bisa kembali atau enggak nembus gitu kan. Nah, dalam kuantum ketika kamu tembakkan sesuatu, tek, ada bagian yang terpantulkan, namun ada bagian yang bisa menerobos bagian potensial kita tadi, penghalang kita tadi. Bisa kebayang, kamu tembakkan bola kasti, lalu bola kastinya kembali ke kamu, namun bola tenis ya. Bola tenisnya kembali ke kamu, namun ada bola tenis yang menerobos dinding tadi. Itu di dunia kuantum. Ya. So, ini yang menarik salah satunya ya. Oke. Nah, D ini tadi apa? Kalau begitu, apakah dia bisa kembali lagi ke kita? Ini kan kasusnya adalah D ini adalah pantulan dari kanan sini ya. Nah, jika kasus potensial kita adalah seperti ini, sampai ke kanan, sampai kemanapun dia tetap potensialnya bernilai 0, artinya tidak ada penghalang di bagian kanannya, maka otomatis bagian ini tidak harus ada. Seharusnya tidak ada. Paham? Paham ya? Gini, tadi saya lemparkan bola tenis, bola tenisnya kembali ke saya, ada bagian bola tenis yang nerobos dinding. Jika tidak ada dinding di balik dinding tadi, di sebelahnya, maka bola tenis tadi akan bergerak terus, sehingga tidak ada bola pantulan dari dinding kedua, ya, karena dinding keduanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena kasusnya seperti ini, ya. Oke, paham ya? Sehingga bagian yang ini tidak ada. Sehingga agar ini tidak ada nilai D, ya, maka nilai D harus sama dengan 0. Harus bernilai 0. Ini secara fisis. Nah, secara matematis bagaimana? Perhatikan. Ya, oke. Jika X-nya bernilai ini tadi ya, oke, cukup sampai sini aja. Secara matematis juga sama ya, ini harus bernilai 0. Oke. Nah, sehingga sekarang kita mempunyai bagian, oke, saya langsung ini aja. Kita mempunyai bagian yang ini, ya, buat ke sini, dan kita punya bagian yang ini. Dan bagian komponen D tadi itu tidak bernilai, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ini tadi. Oke. Nah, kita punya sekarang ini ya. Nah, sama dengan kasus-kasus kita sebelumnya tadi, kita ingin mengetahui amplitudo ABC atau konstanta ABC karena ini adalah persamaan gelombang. Oke. Nah, oleh karena itu A, B, dan C ini kita sebutlah, untuk A, ya. Untuk mencari ini nanti kita
kita harus mencari koefisien yang direfleksikan atau yang refleksi pantulkan, dan koefisien yang ditransmisi atau diteruskan. Nah, bagaimana mencari koefisien refleksi dan transmisi kita bahas di video selanjutnya.